Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1711. Reynoldson, kau pengkhianat, Anda antek, kamu anjing kampung. Reynoldson tampak tenang saat dia menghadapi dengan penghinaan Jodhaville. Sebelum mereka benar-benar jatuh, mereka masih cukup menghormati satu sama lain, tetapi sekarang mereka telah melepaskan semua kepura-puran keramahan. Tidak ada lagi kasih sayang timbal balik di antara keduanya, tetapi Reynoldson sangat tenang. Jodhaville, saya hanya berdiri di sisi pemenang. Jika Nokia dipimpin oleh sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa seperti kalian, cepat atau lambat perusahaan ini akan tamat. Jadi, saya menyelamatkan Nokia. Omong kosong. Jodhaville sangat marah. Dia menunjuk Reynoldson dan mengutuk, kamu jahat dan anjing yang tidak tahu malu. Anda berkolusi dengan orang asing untuk menjual kebanggaan Finlandia, tetapi Anda masih mengatakan bahwa Anda menyelamatkan Nokia. Kenapa kamu begitu hina dan tak tahu malu? Lebih baik menjual daripada menutup. Reynoldson tertawa dingin. Setelah berbicara, dia langsung menoleh. Saya tidak ingin membuang waktu untuk menjelaskan kepada Anda. Singkatnya, waktu akan membuktikan segalanya. Aku suka kalimat ini. Jasper tertawa kecil. Dia memandang Jodhaville setelah menyela dan berkata, Tuan Jodhaville, kumpulan ide Anda bisa diterapkan, tetapi dunia terus berkembang. Bahkan jika Nokia saat ini sangat kuat, tetap akan tersingkir jika tidak dapat mengikuti laju perkembangan global. Jodhaville memiliki ekspresi muram dan menjawab dengan marah, Somerlenpang, hapus senyum di wajahmu yang membuatku jijik setiap kali aku melihatnya. Itu sangat munafik dan kotor. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengambil alih Nokia dengan mengakuisisi begitu banyak saham. Nokia akan selalu menjadi kebanggaan Finlandia. Dalam rapat Dewan Direksi, kekuatan konservatif kami masih menduduki mayoritas dan tidak ada yang akan menerapkan Anda keputusan. Jasper mengangkat bahu dengan tenang dan berkata, benarkah? Jika ini masalahnya, saya pikir seluruh Dewan Direksi dapat direorganisasi. Jodhaville berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda dapat mengatur ulang papan kapanpun Anda mau? Sambil menggelengkan kepalanya, Jasper menjawab dengan tenang, saya pikir Anda benar-benar dibutakan oleh kemarahan. Rasio kepemilikan saham saya melebihi garis kepemilikan mutlak. Saya dapat segera mereorganisasi Dewan Direksi kapan saja dan di mana saja sesuai keinginan saya. Baik Anda maupun orang lain tidak dapat mengubahnya. Saat Jasper mengatakan itu, dia menepuk bahu Reynoldson di sebelahnya dan tersenyum. Dia berkata, benar. Ketua Reynoldson. Begitu kata-kata ini keluar, Reynoldson terkejut dan kemudian menjadi gembira. Dia tahu bahwa kerja kerasnya dan risiko yang dia ambil untuk memihak Jasper selama periode ini akhirnya terbayar. Pengembalian ini untuk mengubahnya dari presiden ke kursi. Ada rona kegembiraan di wajahnya yang kasar dan Reynoldson berkata dengan penuh semangat, aku akan mematuhi semua perintahmu. Jasper kemudian menunjuk Jodhaville dan berkata, lihat, Anda akan menjadi mantan ketua. Inilah perbedaan antara Anda dan Reynoldson, dan ini juga mengapa dia bisa menggantikan Anda. Oke, Tuan Lain, mari kita tanda tangani. Dalvira, Direktur Jenderal Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia, merasa kursinya semakin panas. Dia tahu bahwa menandatangani ini akan menyebabkan banyak orang seperti Jodhaville mengutuknya, tetapi dia tidak punya pilihan karena dia harus mempertimbangkan kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Dia sudah memikirkannya, dan setelah menandatangani perjanjian ini, dia akan segera mengajukan pengunduran dirinya bulan depan dan pergi dengan uang itu. Dalvira, kamu tidak bisa melakukan ini. Setelah perjanjian ini ditandatangani, Anda akan menjadi orang berdosa di Finlandia. Jodhaville meraung pada Dalvira seperti binatang yang sekarat. Jodhaville, ada banyak hal yang tidak bisa Anda hentikan dan tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang.
Karakter limit is exceeded. Setelah menonton penandatanganan kontrak, orang-orang yang hadir di tempat kejadian semuanya memiliki perasaan campur aduk. Reynoldson sangat senang dan senang. Setelah membayar risiko dan biaya yang begitu besar, dia akhirnya berhasil. Dia ingat betapa meremehkannya pria dari Summerland ini ketika mereka pertama kali bertemu. Sekarang, Jasper telah membuktikan kemampuannya dan menaruh uangnya di mulutnya. Reynoldson menghela napas dalam-dalam. Dia senang bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Selaku Dirjen Dana Jaminan Sosial Nasional, Delvira pun menghela napas lega. Perasaan semacam ini seperti orang biasa yang melakukan kejahatan untuk pertama kalinya. Sebelum bertindak, mereka gelisah dan cemas. Tetapi setelah menjadi kenyataan, mereka merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah menjadi orang berdosa di mata Finlandia, tetapi itu tidak masalah. Segera dia akan mengundurkan diri dan kemudian membawa keluarga dan anak-anaknya untuk melarikan diri jauh dengan paket remunerasi yang murah hati. Finlandia dan Nokia tidak akan ada hubungannya dengan dia lagi. Orang yang paling emosional adalah Lodavil. Dia seperti mengempis. Semua saat dia duduk dengan putus asa di kursi. Tiba-tiba, dia menangis. Tidak diketahui apakah dia kesal karena dia akan dikeluarkan dari Nokia atau karena merek nasional ini akan menjadi sejarah bagi Finlandia. Terima kasih, Tuan Jodavil. Setelah Jasper menandatangani dokumen dan menukarnya dengan Delvira, mereka berjabat tangan dan saling tersenyum. Delvira menyeringai dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Pada akhirnya, dunia adalah milik yang kuat, dan Tuan Lain, Anda salah satunya." Namun sambil menghela nafas, Delvira memandang Jodavil, yang meratap dengan menyedihkan, dan melanjutkan, "Jika memungkinkan, tolong beri Jodavil akhir yang baik." Di antara banyak orang di ruangan itu, dialah satu-satunya yang mencintai Nokia dan negara ini. Bab 1713. Jasper berkata dengan tenang, "Saya seorang pengusaha dan hal yang ingin saya lakukan adalah membeli sesuatu yang saya hargai, tetapi saya bukan perampok. Setelah saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, saya tidak akan melakukan apapun di luar batas." Sebagai chairman Nokia, Mer. Jodavil memiliki banyak saham Nokia. Setelah akuisisi ini selesai, harga saham Nokia pasti akan naik. Kalau Pak Jodavil mau, saya bisa beli sahamnya 1,5 kali harga pasar dari penawaran tender. Jika dia tidak mau, aku juga tidak akan memaksanya. Setelah Jasper selesai berbicara, dia melihat ke arah Jodavil, yang masih menangis. Dia memiliki senyum dingin dan tanpa ampun di sudut mulutnya. "Namun, saya berencana untuk menerbitkan saham tambahan untuk Nokia dalam waktu dekat untuk memperkuat kepemilikan ekuitas absolut dari Dewan Direksi yang baru. Pada saat itu, terserah pada Tuan Jodavil apakah dia ingin mengikuti kita. Cara kerja yang disebut penerbitan ekuitas ini, misalnya, jika Nokia sekarang memiliki total modal saham 1 juta, maka Jasper akan memegang 50% saham dan Jodavil akan memegang 50% saham. Karenanya, keduanya akan memegang saham senilai masing-masing 500.000. Jasper sekarang mengusulkan untuk mengeluarkan tambahan 1 juta modal saham. Jika Jodavil tidak mengikuti, maka total modal saham Nokia akan menjadi 2 juta dan saham Jasper akan meningkat menjadi 75% sedangkan Jodavil akan berkurang menjadi 25%. Jika Jodavil mengikuti, maka total ekuitas Nokia akan tumbuh menjadi 3 juta. Setelah Jasper dan Jodavil masing-masing menginvestasikan 1 juta, rasio kepemilikan saham mereka masing-masing akan dipertahankan 50%. Penerbitan tambahan ekuitas adalah hanya trik untuk Hurepeople dengan modal. Gameplay intinya sangat sederhana dan hanya ada satu aturan, yaitu melihat siapa yang memiliki lebih banyak uang. Mungkinkah Jodavil memiliki lebih banyak uang daripada Jasper? Mustahil. Pada saat itu beberapa perusahaan induk yang benar-benar kaya, seperti Dana Jaminan Sosial Nasional Karakter Limit is Exceeded, dengan panik mencoba mendorong mikrofon mereka di depan mulut Jasper. "Bapak Lain, apakah akuisisimu atas Nokia berhasil kali ini?"
Bagaimana negosiasi antara Anda dan Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia, Tuan Lain? Apakah ada berita yang bisa Anda bagikan dengan kami? Permisi Pak Lain, apakah akuisisi Nokia oleh JW ini berarti JW akan masuk ke industri produksi ponsel? Tapi sejauh yang kami tahu, JW tidak kuat di industri ini, jadi akuisisi ini adalah tindakan kapitalis, atau apakah JW benar-benar optimis dengan industri ponsel? Bab 1714. Satu demi satu pertanyaan menyerang Jasper seperti meriam. Jasper merasa sangat terganggu. Setelah beberapa saat, Jasper tersenyum dan berkata, "Semuanya, mari kita tertib. Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan dengan jelas seperti ini dan saya tidak tahu pertanyaan mana yang harus dijawab. Saya akan memilih beberapa dari Anda dan mengambil beberapa secara singkat pertanyaan." Setelah berbicara, Jasper melihat sekeliling dan melihat seorang reporter dari SCTV di Sommerland. Dia tersenyum dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke arahnya. Dia berkata, "Wanita cantik di sana, Anda dapat mengajukan pertanyaan pertama." Reporter wanita yang baru direkrut itu tampak terkejut. Meski wartawan asing lainnya kecewa, mereka tidak kesal. Bagaimanapun, itu adalah praktik internasional. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang diwawancarai akan memberikan prioritas wartawan dalam negeri. Pertama, wartawan dari negara yang sama tidak akan mengajukan pertanyaan yang terlalu keterlaluan dan sulit dijawab. Kedua, bisa juga dianggap menjaga media negara mereka. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang aspek sifat manusia ini. Baik Pak Lain, pertanyaan saya, bagaimana perkembangan negosiasi akuisisi JW atas Nokia? Selain itu, karena berita akuisisi JW atas Nokia kali ini tiba-tiba tersiar, apakah berarti JW akan resmi masuk ke industri ponsel? Sebenarnya, ini adalah dua pertanyaan, tetapi izinkan saya menjawabnya bersama-sama. Jasper terkekeh dan kemudian berkata, negosiasi JW untuk mengakuisisi Nokia berjalan sangat lancar. Kami telah berhasil menandatangani perjanjian transfer ekuitas dengan Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia. Saat ini, JW sudah menguasai total 51,2% saham Nokia. Ini termasuk 22% dari Dana Jaminan Sosial Nasional Finlandia, 9,2% dari Serikat Pekerja Nasional, dan 11% dari Grup Telekomunikasi Nasional Finlandia. 10% saham lainnya berasal dari pasar sekunder seperti saham dan surat berharga. Bisa dikatakan JW kini memiliki kendali formal atas Nokia. Mengenai pertanyaan kedua, saya ingin menjelaskan bahwa meskipun subjek akuisisi ini adalah JW, bukan berarti JW pasti akan masuk ke industri ponsel. Begitu jawaban ini keluar, para reporter di bawah menjadi panas. Bapak Lain, apa maksudmu akuisisi ini kemungkinan adalah akuisisi modal murni? Bapak Lain, apakah JW akan membagi Nokia dan menjualnya? Bapak Lain. Jasper mengangkat tangannya dan berkata, semuanya, saya belum selesai berbicara. Pertama-tama, saya tidak akan pernah membagi Nokia, dan kedua, pendahuluan saya saat ini pertimbangannya adalah untuk menggabungkan Nokia dan Blau Mobile. Dengan melakukan ini, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu. Perusahaan Sommerland Blau Mobiles sepenuhnya dimiliki oleh saya. Jadi, Nokia, seperti JW, kemungkinan akan menjadi properti atas nama saya, tetapi tidak termasuk dalam sistem yang sama dengan sistem keuangan independen JW, yang berarti juga akan diaudit secara terpisah. Poin penting untuk dipertimbangkan bahwa Nokia adalah perusahaan asli Finlandia dan saat ini merek ponsel dan produsen ponsel terbesar di dunia. Ini sudah memiliki seperangkat sistem yang independen dan berfungsi dengan baik secara internal, jadi untuk menghormati sistem bebas Nokia sepenuhnya, saya tidak bermaksud untuk memaksa penggabungan kedua perusahaan. Dalam waktu dekat, JW akan melakukan reorganisasi. Tujuan awal dari reorganisasi karakter limit is exceeded membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur.
Dengan napas lembut, Jasper memiliki kesempatan langka untuk menjadi sombong dan dia berkata, tujuan JW adalah menjadi yang nomor satu di dunia dalam hal nilai pasar. Begitu kata-kata ini keluar, di sana adalah keributan. Namun, para wartawan lebih bersemangat. Mereka tidak takut dengan kegilaan orang yang diwawancarai, sebaliknya, semakin marah mereka, semakin bahagia mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat membuat laporan yang lebih menarik. Sebaliknya, jawaban resmi yang memuaskan akan membuat mereka merasa di antara kerumunan, ada outlet media yang sangat marah. Misalnya reporter dari Sunrise Land dan Amerika Serikat. Bapak, lain, meski JW kuat, tetap saja dari pencapaian tujuan menjadi nomor satu di nilai pasar dunia, kan? Apakah kerendahan hati orang Summerland tidak ada saat Anda datang, kata reporter dari Sunrise Land. Jasper melirik dan berkata ringan, sepertinya Anda cukup memahami budaya Summerland, itu hanya permukaannya. Ketika kita bangsawan itu tidak berkelahi, berarti bangsawan itu tidak akan memiliki keinginan kepada orang lain bahwa mereka sopan. Tapi Summerland tidak pernah menjadi negara atau bangsa yang mau ketinggalan, tidak akan menyerah apapun yang harus diperebutkan. Yang ingin saya atau JW lakukan adalah memberi contoh di Summerland. Entah orang Summerland melakukannya dengan baik atau tidak melakukannya dengan tinggi. Setiap kata terdengar seperti guntur seperti itu diucapkan. Reporter SCTV hampir membuang mikrofon dan mulai bertepuk tangan. Pernyataan ini sangat luar biasa. Reporter Sunrise Land tersipu, tetapi reporter dari Amerika Serikat melihatnya dan berkata dengan sinis, kedengarannya bagus, tetapi Anda jauh dari menjadi nomor satu di dunia. Terlebih lagi, sejauh yang saya tahu, dana JW Foundation berada jauh di dalam rawa pasar saham Amerika Serikat, dan Anda tidak punya pilihan selain mengajukan perintah penguncian untuk melindungi diri Anda sendiri. Tuan lain, Anda harus menghabiskan setidaknya 25 miliar dolar AS untuk mengakuisisi Nokia. Apakah kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.